Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Adi di channel Kurnia Sains. Pada video kali ini, Pak Adi akan membahas sedikit materi matematika kelas 10, yaitu fungsi komposisi. Nah, seperti apa gambaran fungsi komposisi? Biar mudah dipahami, Pak Adi akan jelaskan sedikit apa itu fungsi komposisi. Nah, jika f dan g ini merupakan suatu fungsi, maka operasi fungsi komposisi didefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini Pak Adi punya FOG. Nah, FOG ini biasanya dibaca dengan F bundaran G kurung buka X. Nah, artinya adalah F kurung buka fungsi G-nya dimasukkan di dalamnya sini ya. Jadi GX. Kemudian dikurung tutup. Atau bentuknya seperti yang nomor 2. Jadi GOF ya. G bundaran F kurung buka X sama dengan G kurung buka. Nah, fungsi fx-nya kita masukkan di dalam G-nya sini ya. Kemudian kita kurung tutup. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, Pak Adi udah menyiapkan beberapa latihan soal agar kita lebih paham lagi tentang materi fungsi komposisi. Berikut adalah latihan soal fungsi komposisi. Nah, pada soal nomor 1, ini adalah soal dasar untuk menguasai fungsi komposisi ya. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan 5x min 6. Tentukanlah rumus fungsi berikut ini. Yang A, kita disuruh mencari rumus fungsi dari fa. Kemudian yang B, ini juga mencari rumus fungsi dari f kurung buka x plus 2. Sedangkan yang C ini mencari rumus fungsi dari f kurung buka x kuadrat min 1. Oke, langsung aja Pak Adi akan bahas satu persatu di soal ini. 1A, 1B, 1C ya. Pak Adi akan bahas. Yang pertama, ini yang A. Itu kan kita udah diketahui nilai fungsi X ini adalah 5X dikurangi dengan 6. Nah, ini adalah fungsi X-nya. Yang ditanyakan adalah f A. Nah, kita lihat di sini. Variabel X-nya diganti dengan A. Maka yang di sini tinggal kita ganti dengan yang A. Jadi kita dapat 5A min 6. Nah, ini adalah rumus fungsi untuk soal nomor yang A. Gampang kan? Nah, berikutnya yang B. Yang B, ini kan kita udah juga diketahui. Nah, ini Pak Adi tulis lagi. Fungsi fx-nya adalah 5x min 6. Nah, yang ditanya adalah f kurung buka x plus 2. Nah, berarti variabel x-nya diganti x plus 2. Jadi yang ada di sini tinggal diganti aja. 5 dikali kurung buka x plus 2. Kemudian dikurangi dengan 6. Nah, sekarang kita buka kurungan. Jadi 5 dikali x adalah 5x. 5 kali 2 adalah plus 10. Kemudian dikurangi 6. Ya, nanti ketemu 5x plus 4. Nah, ini adalah nilai dari f kurung buka x plus 2. Nilainya adalah 5x plus 4. Paham kan? Nah, sekarang kita coba yang C. Yang C, ini Pak Adi tulis lagi, fungsi fx-nya itu udah diketahui 5x min 6. Nah, pertanyaannya yang C adalah f kurung buka x kuadrat min 1. Ya. Jadi variabel x-nya diganti x kuadrat min 1. Berarti di sini kita tulis 5 kurung buka x kuadrat min 1. Nah, kurung dikurangi dengan 6. Oke? Tinggal dibuka aja kurungannya. Jadi 5 kali x kuadrat itu adalah 5x kuadrat. 5 kali min 1 adalah min 5. Kemudian dikurangi dengan 6. Sehingga nanti rumus fungsinya berubah menjadi 5x kuadrat min 11. Nah, ini adalah rumus fungsi dari f x kuadrat min
1. Ini rumusnya. Oke? Kalau udah paham di soal nomor 1, kita coba soal nomor 2. Di soal nomor 2, diberikan fungsi fx sama dengan 2x dan fungsi gx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Pertanyaannya adalah, tentukanlah yang A, ini kita disuruh mencari rumus fungsi dari f bundaran gx. Ya, f bundaran g kurung buka x. Ini nanti rumus fungsinya seperti apa. Sedangkan yang B ini juga sama. Rumus fungsi dari G bundaran F. Ini nanti rumusnya seperti apa. Sedangkan yang C, ini kita disuruh mencari nilai dari F bundaran G kurung buka 2. Ya. Nah, ini nanti nilainya ketemu berapa. Kemudian yang D juga mencari nilainya dari G bundaran F kurung buka 2. Oke, langsung aja Pak Adi bahas satu persatu. Yang pertama adalah 2A. 2A di sini adalah F bundaran G. Ya. Ini artinya F kurung buka nilai fungsi Gx. Nah, seperti ini. Nanti F-nya, ya. Sehingga nilai Gx-nya itu diketahui ini. Gx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Sehingga nanti bisa diubah ini. F jadi 3x kuadrat plus 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita perhatikan fx sama dengan 2x. X, ya. Kalau x-nya diganti 3x kuadrat plus 2, berarti yang sini juga diubah. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 dalam kurung 3x kuadrat plus 2. Sehingga nanti kalau dibuka kurungannya 2 dikali 3x kuadrat. Itu adalah 6x kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali 2, 4. Nah, ini adalah rumus fungsi dari f bundaran gx. Ketemu 6x kuadrat plus 4. Oke? Nah, sekarang yang B. Yang B itu adalah rumus fungsi dari G bundaran F. Nah, ini artinya adalah G kurung buka F X. Nah, tinggal Fx-nya ini diketahui 2x, tinggal kita ubah jadi G kurung buka 2x. Nah, kalau udah seperti ini, kita perhatikan Gx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Berarti X. Kalau X-nya diganti dengan 2x, maka X kuadrat ini X-nya juga diganti dengan 2x. Sehingga hasilnya nanti adalah 3 dikali 2x dikuadratkan. Ditambah dengan 2. Sama dengan 3 dikali 4x kuadrat ditambah 2. Ketemunya adalah 12x kuadrat ditambah 2. Nah, ini adalah nilai dari G bundaran F. X adalah 12x kuadrat plus 2. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Ini mencari nilai dari F bundaran G kurung buka 2. Sedangkan yang B ini adalah G bundaran F kurung buka 2. Kita coba kerjakan juga. Yang C. Yang C, ini kan kita udah dapat nilai F bundaran Gx. Ini sama dengan 6x kuadrat plus 4. Nah, cuma yang C ditanya nilainya. F bundaran G di sini ada 2. Nah, berarti X-nya diganti dengan 2. Jadi ini juga sama, X-nya diganti dengan 2. Jadi 6, 2 dipangkatkan 2. Ditambah dengan 4. Nah, berarti 6 dikali 4 ditambahkan 4. Jadi 24 ditambahkan 4, maka nilainya adalah 28. Nah, ini adalah nilai F bundaran G kurung 2.
Nilainya adalah 28. Oke, sekarang yang D. Yang D, itu pertanyaannya kita udah dapat nilai GOV-nya G bundaran F. Rumusnya adalah 12 X kuadrat ditambahkan dengan 2. Nah, cuma pertanyaan yang D itu mencari G bundaran F 2. Berarti X-nya diganti dengan 2. Ya, begitu juga yang di sini. 12 dikali dengan 2 dikuadratkan ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 12 dikali dengan 4 ditambah 2. Jadi 48, 12 kali 4 ditambah 2. Jumlah akhirnya adalah 50. Nah, ini adalah nilai dari GOV bundaran 2. G bundaran F dalam kurung 2 sama dengan 50. Oke, kita lanjut ke bentuk soal nomor 3. Pada soal nomor 3, tentukan formula untuk fungsi fx jika diketahui yang A, ini fungsi gx-nya sama dengan x-1 dan f bundaran gx ini sama dengan 3x-5 ya. Kemudian yang B, fungsi gx-nya adalah x kuadrat min 2x dan f bundaran gx itu sama dengan 2x kuadrat min 4x min 3. Jadi dua soal ini kita diperintahkan untuk mencari nilai fungsi fx. Nah, caranya seperti apa? Nah, berikut caranya. Untuk yang A, ini Pak Adi tulis f bundaran gx ya. Ini sama dengan 3x dikurangi dengan 5. Nah, f bundaran gx sendiri itu boleh kita tulis menjadi f kurung buka fungsi gx. Nah, ini sama dengan 3x min 5 ya. Sedangkan gx sendiri kita ketahui di sini gx sama dengan x min 1. Sehingga nanti f-nya berubah menjadi x min 1. Sama dengan 3x min 5 ya. Nah, kalau udah nyampe seperti ini, dari f kurung buka x min 1 biar dapat fx, caranya adalah kita bikin misal dulu. Jadi misalkan ya, kita misalkan nilainya ini x min 1 ini sama dengan p. Sehingga nanti x sendiri sama dengan p ditambahkan dengan 1. Jadi min 1-nya pindah ruas. Jadi seperti ini. Nah, setelah dapat misal, berarti kita tinggal substitusi di fungsi ini. Jadi f x min 1 kan tadi ketemu 3x min 5. Nah, berarti ini f x min 1-nya kita ganti dengan p ya. Karena x min 1 sama dengan p sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan p plus 1. Jadi di sini ada p plus 1. Nah, kemudian dikurangi dengan 5. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini tinggal disederhanakan aja. Jadi f dalam kurung p ya. Ini sama dengan 3 dikali p itu adalah 3p. Nah, kemudian ditambah 3 dikali 1 itu adalah 3. Kemudian dikurangi dengan 5. Nah, sehingga f dalam kurung p f dalam kurung p ini sama dengan 3p ya. Kemudian kita hitung 3 dikurangi 5 ini nanti dapatnya min 2. Nah, ini adalah fp f kurung buka p sama dengan 3p min 2. Jadi
untuk mendapatkan fx, P-nya tinggal diganti X. Jadi fx, ya, P-nya ganti X, maka 3P-nya jadi 3X min 2. Nah, ini adalah hasil fungsi dengan 3X untuk soal nomor. Paham? Sekarang kita coba yang B. Nah, di soal yang B, ini adalah F bundaran G, X. Nah, ini diketahui nilainya adalah 2X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 3. Ini ya. Itu adalah 2X kuadrat min 4X min 3. Itu adalah F bundaran GX. Nah, kita ketahui bundaran GX itu boleh kita ubah menjadi F kurung buka G X. Nah, seperti ini. Yang ini tetap jadi 2X kuadrat min 4X min 3. Ya. Dari sini langkah berikutnya adalah fungsi GX ini kita ubah menjadi X kuadrat min 2X. Nah, jadi nanti Pak Hadi akan dapatkan di sini adalah F dalam kurung X kuadrat min 2X. Nah, ini sama dengan 2X kuadrat min 4X min 3. Nah, kalau udah mencapai tahap ini, berarti langkah berikutnya Pak Hadi akan bikin misal. Jadi di sini misalkan, ini ya, kita misalkan nilai X kuadrat min 2X yang bagian ini, X kuadrat min 2X itu sama dengan P. Ya. Nah, untuk memudahkan X kuadrat min 2X, ini nanti biar mudah berubah menjadi X sama dengan, kita tambahkan ruas kiri dan kanan, itu kita tambahkan plus 1. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini, X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan P plus 1. Nah, sehingga ini X kuadrat min 2X plus 1 berubah menjadi X min 1 dikuadratkan sama dengan P plus 1. Ya. Berikutnya adalah pangkat 2 ini kita pindah ruas. Sehingga nanti dapatkan X min 1 sama akar. Di sini adalah P plus 1. Jadi itu adalah 1 ditambahkan akar P plus 1. Nah, ini yang tinggal kita substitusi di sini. Jadi F kurung buka X kuadrat min 2X itu berubah menjadi P. Ya. Kemudian sama dengan 2 kurung buka X. Ini kita ubah jadi 1 plus akar P plus 1. Jadi diubah menjadi ini. Jadi di sini Pak ditulis 1 plus akar P plus 1. Nah, ini kurung tutup. Oh, pakai ini ya. Kurung tutup dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 4 kurung buka. Nah, ini ada X kan. Kita ubah lagi jadi 1 plus akar 1 plus akar P plus 1. Ya. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian ada min 3. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal disederhanakan lagi. Jadi nanti fungsi F dalam kurung, nah di sini adalah P, kemudian kurung tutup, sama dengan 2, kurung buka, 1 dikuadratkan yang di dalam kurung ini ya. Jadi 1 dikuadratkan itu adalah 1 ditambah 2 dikali 1 dikali akar P plus 1. Jadi nanti dapatnya 2 akar P plus 1. Ya. Nah, kemudian akar P plus 1 kita kuadratkan. Jadi nanti dapat P plus 1. Nah, sampai sini kita kurung tutup, kemudian dilanjut
4 dikalikan 1, ya. Jadi nanti dapatnya 4, kemudian min 4 dikalikan akar P plus 1. Jadi nanti ketemu min 4. Nah, di sini ada akar P plus 1, ya. Nah, kemudian di sini tambahi min 3. Ini jangan lupa. Oke? Nah, kalau udah nyampe sini berarti nanti F dalam kurung P, kemudian kurung tutup. Nah, yang bagian ini Pak Adi buka kurung, jadi 2 dikalikan 1 itu adalah 2 ditambah 2 dikali 2 akar P plus 1 itu adalah 4 akar P plus 1. Kemudian ditambah 2 dikali P, ini adalah 2P. Kemudian 2 dikali 1, ini adalah plus 2. Kemudian dikurangi dengan angka berikutnya, yaitu min 4. Kemudian min 4 akar P plus 1. Nah, sisanya ada min 3. Oke? Nah, kalau udah seperti ini, berarti nanti enak. Kita nyederhanakan. Perhatikan di sini ada 4 akar P plus 1. Di sini ada min 4 akar P plus 1. Nah, ini akan habis. Kita coret. Ya, habis. Sehingga nanti hasilnya adalah F kurung buka. Di sini ada P. Kemudian di kurung tutup. Sama dengan, nah ini 2 ditambah 2, 4 dikurangi 4 habis ya. Berarti ini kita coret aja. 2 habis dengan 4 habis. Sehingga sisanya adalah min 3. Kemudian di sini ada 2P. Jadi sama dengan 2P min 3. Nah, ini adalah hasilnya ya. Sehingga P-nya tinggal diubah aja menjadi X. Jadi Fx itu nanti sama dengan 2X min 3. Nah, ini adalah nilai fungsi Fx pada soal yang nomor 3B. Oke? Nah, kalau udah paham, berarti kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah tentukan rumus fungsi Gx jika diketahui yang A, fungsi Fx-nya adalah X plus 2 dan F bundaran Gx ini sama dengan 3X min 5. Ya. Kemudian yang B, ini adalah fungsi Fx-nya diketahui X kuadrat min 2X dan F bundaran Gx itu sama dengan X kuadrat plus 16X plus 63. Nah, tugasnya kita adalah mencari nilai fungsi dari Gx. Oke, Pak Adi akan bahas dulu yang A. Ini caranya adalah F bundaran Gx. Nih, kan udah diketahui nilainya adalah 3X dikurangi 5. Ya. Nah, F bundaran Gx itu kan boleh ditulis F kurung buka Gx sama dengan 3X min 5 ya. Nah, Gx-nya yang kita cari. Nah, kita perhatikan nilai fungsi Fx. Fx sama dengan X plus 2. Berarti nilai X di sini kita ganti dengan Gx. Sehingga nanti kita dapatkan Gx ditambahkan 2. Nah, ini sama dengan 3X dikurangi 5. Ya. Berarti nanti nilainya Gx ini sama dengan 3X dikurangi 5, kemudian dikurangi lagi 2. Jadi plus 2-nya pindah ruas. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi Gx-nya adalah 3X min 7. Ya, min 5 dikurangi 2. Ini adalah nilai fungsi Gx-nya untuk soal nomor
4A. Oke? Nah, sekarang kita coba soal nomor 4B ya. Pak digeser dikit. Nah, di sini pada soal yang B ini kan nilai FOG-nya atau F bundaran GX-nya itu udah diketahui nilainya adalah X kuadrat plus 16 X plus 63 ya. Nah, sekarang kita ubah lagi. F bundaran GX itu sama dengan F kurung buka GX. Nah, ini sama dengan X kuadrat ditambahkan 16X ditambahkan 63. Nah, karena yang dicari adalah fungsi GX-nya dan fungsi Fx-nya, ini udah diketahui, yaitu nilainya X kuadrat min 2X. Berarti X-nya kita ganti dengan GX ya. Jadi nanti didapatkan itu seperti ini, kurung buka GX. Nah, ini dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 dikalikan GX. Nah, sama dengan X kuadrat ditambahkan 16X ditambahkan 63. Nah, biar dapat nilai GX sama dengan, maka ruas kiri dan ruas kanan itu Pak Hadi harus tambahkan 1. Kenapa akan ditambahkan 1? Biar ini nanti berubah menjadi bentuk pemfaktoran kuadrat ya. Jadi lihat aja nanti bentuknya seperti ini. Jadi di sini adalah GX kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan GX. Nah, kemudian ditambahkan di sini dengan 1 ruas kiri ya sama dengan X kuadrat ditambahkan 16X plus 63. Nah, baru di sini juga ditambahkan 1. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan nanti yang di sini Pak Hadi tetap tulis GX dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali GX. Nah, kemudian ditambahkan 1 ya sama dengan X kuadrat ditambahkan 16X ditambahkan 63 tambah 1 yaitu 64. Nah, berarti ruas kiri dan ruas kanan itu nanti kita ubah ke bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadratnya gimana? Seperti ini nanti. Jadi kurung buka GX dikurangi 1 dalam kurung kuadrat. Ya kan? GX-nya dikuadratkan adalah GX kuadrat. 2 kali min 1 min 2 kali GX min 2GX min 1 dikuadratkan adalah plus 1. Nah, nanti diubah seperti ini. Sama dengan yang ruas kanan X kuadrat plus 16X plus 64 itu kita bisa ubah menjadi X plus 8 dikuadratkan ya. Jadi X dikuadratkan, X kuadrat 2 kali 8 kali X 16X 8 dikuadratkan 64. Nah, kalau udah seperti ini berarti pangkat 2-nya di sini boleh kita coret. Ya. Sehingga hasilnya nanti adalah GX min sama dengan X plus 8. Nah, min satunya dipindah ruas saja. Jadi GX sama dengan X plus 8 plus 1. Jadi kita dapatkan fungsi GX itu adalah X plus 9. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, silakan kalian pahami lagi dari contoh soal nomor 1, pembahasan soal nomor 1, sampai pembahasan soal nomor 4B. Oke, demikian
pembelajaran video kali ini semoga bermanfaat. Pak Adi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.